Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Pemirsa yang insyaallah sama-sama dirahmati Allah, tentunya kita bersyukur kepada Allah di saat ini kita sedang melaksanakan ibadah puasa sekalipun dalam kondisi masih pandemi COVID-19, tapi kita bisa melaksanakan puasa ini dengan nyaman, dengan aman, tapi tetap aja kita masih senantiasa memperhatikan apa yang disampaikan oleh pemerintah terkait dengan protokol kesehatan itu untuk keamanan kita semuanya. Dan kita berharap mudah-mudahan dengan puasa kita Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah kita, juga dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Kita berharap juga mudah-mudahan itu dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diridhoi oleh Allah dan menjadi bekal kita untuk menyelamatkan dari adab Allah Subhanahu wa taala di akhir nanti. Pemirsa, kita berada di akhir bulan Ramadan yang tentunya tidak lama lagi kita akan melaksanakan, dan insya Allah ya, mudah-mudahan Allah mentakdirkan kita bisa menjumpai Hari Raya Idul Fitri. Di dalam Islam ada dua hari raya, yaitu yang pertama Raya Idul Fitri dan yang kedua adalah Hari Raya Idul Adha. Kalau Hari Raya Idul Fitri itu jatuh pada 1 Syawal, sementara Raya Idul Adha adalah jatuh pada 10 Dzulhijjah. Namun sekarang kita berada di hampir penghujung Ramadan 1442 Hijriah ini. Tentunya kita akan merasa sedih. Sedihnya kita akan meninggalkan bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh maghfirah, juga bulan di mana pahala-pahala apabila seorang hamba itu melaksanakan ibadah, pahalanya dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan sedih, dan itu pun seperti itu yang dilakukan oleh para malaikat. Kita juga tidak tahu apakah puasa yang akan datang itu kita menjumpainya, puasa 14-13 Hijriah apakah kita menjumpainya, wallahu alam, Allah yang tahu. Bisa juga puasa hari ini atau puasa bulan ini adalah merupakan puasa yang terakhir bagi kita, tetapi itu semuanya adalah hanya Allah yang tahu. Dan kita terus berdoa berharap mudah-mudahan puasa tahun 1442 Hijriah ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah yang diterimanya. Berkenaan dengan hal itu, kita menghadapi Hari Raya Idul Fitri, di mana Hari Raya Idul Fitri itu adalah hari raya umat Islam ya, yang kita sendiri dianjurkan oleh Rasulullah SAW untuk memeriahkannya, untuk mensyiarkan agama ini. Bahkan kalau kita lihat orang perempuan maksudnya yang datang bulan, orang perempuan yang pingitan, yang dipingit, itu di saat Hari Raya Idul Fitri itu disuruh untuk berangkat ke lapangan. Semuanya itu adalah dalam rangka syiar. Tetapi ingat bahwa kalau perempuan yang datang bulan itu adalah tidak sholat, tetapi ikut syiar, mensyiarkan agama Allah Subhanahu wa taala di Hari Raya Idul Fitri itu. Di dalam Al-Quran Allah menyatakan, wa may yu'azzim syairallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar Allah, maka di situ termasuk hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali pemirsa kita bertanya, apa sih hikmah yang kita dapatkan
di hari raya Idul Fitri itu, ya. Yang pertama adalah di situ ada hikmah kefitrahan. Kita kembali kepada suci, kita kembali kepada bersih setelah kita digembleng, setelah kita dilatih. Yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, di situ kita menahan lapar dan dahaga mulai dari terbit fajar dan terbenam matahari sampai terbenam matahari. Dan di situ kita dianjurkan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya ibadah, ya. Sifatnya ibadah, apakah itu tadarus, apakah itu juga bersedekah dan lain sebagainya. Kita dianjurkan di saat itu. Sehingga Rasulullah SAW pernah bersabda, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Jadi barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan didasari dengan keimanan dan keikhlasan, maka dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain juga Rasulullah pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang qom itu menghidupkan malam dengan tadarus, dengan zikir, ya. Itu ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Jadi Allah akan ngampuni dosa-dosanya gitu. Nah, begitu kita berada di Idul Fitri, maka kita kembali kepada suci. Kita kembali kepada bersih jiwa kita. Jadi hikmahnya di Idul Fitri itu adalah itu nanti akan kita kembali seperti kita bayi yang baru lahir. Dan diharapkan seperti itu. Makanya kata Rasulullah SAW itu mewasiatkan kepada kita, memberikan pelajaran kepada kita. Banyak orang berpuasa tapi puasanya itu tidak bisa membersihkan diri. Puasanya tidak ada nilai apa-apa. Jadi kata Rasulullah, "Kam min shaimin laisa lahu min siyami ilal juwal atos." Berapa banyak orang yang berpuasa tapi dia tidak mendapatkan nilai-nilai dari puasa itu, tetapi hanya dia mendapatkan lapar dan dahaga saja. Tentunya kita tidak menginginkan ini. Yang kita inginkan adalah begitu kita puasa, dosa-dosa selesai, puasa kita selesai, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di hari raya Idul Fitri itulah maka kita akan kembali kepada suci seperti bayi yang baru lahir. Kata Rasulullah SAW menyatakan, "Kullu mauludin yuladu 'alal fitrah." Jadi setiap bayi dilahirkan itu adalah dalam keadaan bersih. Itu yang diharapkan kita dalam ibadah puasa. Jadi hikmahnya adalah kita nanti akan ada kembali kepada kesucian. Yang kedua, hikmah di hari Idul Fitri itu adalah di situ kita ada hikmah ketauhidan. Ketauhidan kita semakin muncul, ketauhidan kita semakin tebal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat, begitu kita keluar di hari Idul Fitri dari rumah, kita sudah dianjurkan takbir, sudah dianjurkan tahlil, sudah dianjurkan tahmid, sudah dianjurkan tasbih. Makanya begitu di jalan atau begitu setelah kita di lapangan, kita disuruh mensucikan Allah, disuruh mentauhidkan Allah, disuruh memuji Allah. Seperti Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi ada 4 lafaz yang di situ termasuk kita itu mengagungkan Allah. Nah, di dalam hadis Rasulullah SAW menyatakan bahwa arbaun afdalu. Jadi afdalu dzikri arbaun wa hunna minal Qur'an. Jadi ada 4 zikir yang paling utama dan 4 lafaz itu adalah dari Al-Qur'anul Karim. Apa itu? Itu alhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Itu adalah 4 lafaz yang dalam rangka kita mengagungkan Allah, mensucikan Allah, dan itu 4 itu adalah ada di dalam Al-Quran. Makanya kata Rasulullah SAW menyatakan jadi afdhalul dzikri arba. Sebaik-baik zikir itu 4 dan wahunna minal Quran. 4 itu ada dari, dan itu nanti akan kita lafadzkan, kita kumandangkan di saat kita takbir di lapangan. Jadi subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Jadi di situ ada lafaz tauhid. Sehingga di saat kita melafadzkan takbir,
kita maknai secara dalam, maka di situ kita itu tidak ada artinya apa-apa, kecil bila di hadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tidak berhak untuk sombong, tidak berhak untuk takabur. Begitu kita mengucapkan alhamdulillah, kita muji kepada Allah, kita maknai dengan hati, maka di situ dalam makna yang paling dalam adalah bahwa tidak ada yang berhak dipuji, tidak ada yang berhak untuk minta pujian kecuali kita mujinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita bertasbih, baca subhanallah, maka tidak ada yang maha suci kecuali Allah Subhanahu wa taala. Begitu kita membaca tahlil, maka di situ makna yang paling dalam adalah kalimat la ilaha illallah, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua dalam hikmah di dalam Idul Fitri itu adalah ada makna tauhid di situ. Makna keyakinan kita semakin dalam bahwa tidak ada Tuhan yang berhak, tidak ada yang kita sucikan, tidak ada yang kita puji, tidak ada yang kita agungkan kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, ini yang kedua. Sementara yang ketiga adalah pemirsa, hikmah Idul Fitri itu yang ketiga adalah di situ ada unsur kepedulian sosial yang luar biasa. Kalau kita melihat di bulan Ramadan itu ada zakat fitrah ya. Kalau dalam Islam itu kan ada dua zakat ya, zakat fitrah dan zakat mal. Kalau zakat mal itu tidak ada kaitannya dengan Ramadan. Sementara zakat fitrah itu adalah melekat di bulan Ramadan. Di situ ada zakat fitrah yang menunjukkan kepedulian kita kepada sesama manusia, terutama bagi orang-orang yang mampu. Kata Rasulullah, zakatul fitri tuhratan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Jadi zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan diri bagi yang berpuasa, wa tu'matan lil masakin, dan memberikan makan kepada fakir miskin. Ini menunjukkan kepedulian yang luar biasa. Sehingga di saat Idul Fitri itu tidak boleh ada orang yang merasa lapar, tidak boleh ada orang yang merasa terlantar. Semuanya itu adalah tanggung jawab kita semuanya. Pemirsa, inilah beberapa hikmah yang kita dapatkan nanti di dalam Idul Fitri yang insya Allah tidak lama lagi akan kita temui pada tanggal 1 Syawal 1442 Hijriah. Mudah-mudahan singkat yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semuanya, dan kembali mudah-mudahan kita betul-betul puasa kita adalah seperti yang diharapkan oleh Allah, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.